Nah, setelah kita berhasil menambahkan data baru ke dalam db.json-nya atau menggunakan JSON server ini, kita akan masuk ke topik kita berikutnya, yaitu kita akan coba main-main dengan metode put. Nah, metode put ini atau metode put ini digunakan biasanya untuk merefresh semua datanya gitu. Jadi kalau teman-teman ada datanya punya properti 5, biasanya ya 5-5-nya diupdate gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode put ini. Misalnya di sini, untuk menggunakan metode put, di sini teman-teman ganti aja metodenya jadi put, lalu teman-teman masukkan param ID-nya, ID berapa yang mau teman-teman update, misalnya, ID 1 yang mau, saya update, lalu di sini name-nya jadi JavaScript edited, lalu di sini isdannya yang tadinya true, saya akan ganti dia jadi false. Nah, sekarang kalau kita coba hit. Nah, kalau teman-teman lihat di sini name-nya, respon dari API-nya name-nya sudah berganti jadi JavaScript edited, lalu isdannya jadi false sesuai dengan yang kita kirim. Nah, kalau teman-teman cek di bagian DB.json-nya, di sini sudah update juga JavaScript edited, isdannya jadi false, ID-nya tetap 1 ya. Nah, itu dia untuk metode put-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan put, kirim param ID-nya sesuai dengan ID data yang mau teman-teman update, lalu kirimkan payload-nya apa yang mau teman-teman kirim ke server atau ke JSON server ini. Jadi si JSON server ini sudah support metode put juga ya. Nah, sekarang kita akan coba metode lainnya. Di sini kalau kita lihat ada metode lainnya, di sini ada patch. Patch ini biasanya digunakan untuk mengupdate salah satu field-nya atau properti datanya. Misalnya di sini kita punya isdan, isdannya ini kita mau update yang tadinya true atau yang tadinya false jadi true. Nah, kita cuma mengupdate satu field aja. Nah, biasanya kalau kita mau update satu field aja, metode yang kita gunakan itu yaitu adalah patch. Lalu di sini ID berapa yang mau teman-teman update sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini ID 1, lalu kita nggak perlu kirim name-nya karena kita menggunakan patch, karena patch itu adalah biasanya mengupdate salah satu field-nya. Di sini kita mengirimkan isdannya jadi true, yang tadinya false jadi true. Oke, sekarang kita akan cek lagi. Di sini kita akan hit. Kalau teman-teman lihat JavaScript edited-nya sekarang isdannya jadi true, ID-nya 1, dan kita cek di bagian to-dos-nya atau di bagian DB.json-nya, di sini isdannya udah jadi true. Lalu kalau kita ganti lagi jadi false. Sekarang kalau kita lihat ini jadi false isdannya, dan juga di bagian DB.json-nya udah update jadi false. Nah, jadi itu dia untuk metode patch-nya. Jadi patch itu digunakan biasanya untuk mengupdate salah satu properti datanya ya. Dan kita akan masuk lagi ke topik kita berikutnya. Di sini kita akan coba melakukan delete ke dalam salah satu datanya ini. Jadi misalnya di sini saya akan mendelete data yang ber-ID berapa ya? ID 5, misalkan saya delete untuk yang Ruby ini. Lalu di sini metodenya teman-teman pilih delete, dan kalau kita hit, nah dia akan mengembalikan sebuah objek kosong. Di sini responnya dan status code-nya 200. Walaupun di sini responnya adalah sebuah objek kosong, tapi pada prakteknya dia sudah berhasil menghapus datanya. Di sini kalau teman-teman lihat, kita tidak melihat data Ruby-nya atau data Ruby-nya sudah kehapus. Nah, jadi untuk metode delete-nya ini berjalan ya. Jadi kita tadi sudah berhasil menambah nge-get data, menghapus data, lalu menambahkan data baru, mengupdate atau put, dan juga nge-patch ya, patch datanya untuk mengupdate salah satu properti datanya. Nah, kalau teman-teman get lagi di sini, kalau penasaran apakah benar sudah ke delete, kalau kita get lagi di sini tentu datanya sesuai dengan yang ada di JSON server. Karena tadi si Ruby-nya sudah dihapus, jadi data kita tinggal sisa 3 atau tinggal sisa 4. Nah, itu dia untuk metode-metode yang tersedia di
JSON server, kita nggak bahas semuanya, tapi at least yang sudah kita pelajari ini metode-metode yang common digunakan di API ya. Jadi ada metode get untuk mengambil data, ada post untuk mengirimkan data, put untuk mereplace datanya, patch ini digunakan untuk mengupdate salah satu properti datanya, dan delete ini digunakan untuk mendelete datanya. Itu dia untuk metode-metode yang bisa kita gunakan di JSON server.